Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Seorang terpidana hukuman seumur hidup divonis hukuman mati akibat mengendalikan bisnis ganja dari dalam penjara. Kawanan pembobol rumah kosong asal Sumatera Selatan diringkus tim Resmo Polda Lampung. Sebuah truk bermuatan tebu terguling di Lampung Utara akibat baut rodanya patah hingga menyebabkan rodanya lepas. Sebuah truk bermuatan tebu terguling di Jalan Lintas Tengah Sumatera, Desa Belambangan, Kecamatan Belambangan Pagar, Lampung Utara, Selasa dini hari. Akibatnya, sebagian muatan truk tumpah ke jalan hingga menyebabkan kemacetan lalu lintas. Kemacetan terurai setelah warga bergotong royong menyingkirkan tebu ke pinggir jalan. Kecelakaan tidak merenggut korban jiwa. Menurut pengemudinya, kecelakaan terjadi saat truk dalam perjalanan ke pabrik tebu di Lampung Tengah. Saat sedang melaju, tiba-tiba roda kanan bagian belakang lepas hingga menyebabkan truk kehilangan keseimbangan dan terguling. Penyebab roda truk lepas akibat seluruh baut rodanya patah yang diduga akibat truk kelebihan muatan. Mobil Blok Imal, ngambil kebut dari Blok Imal. mau ke Pabrik. pabrik mana? Beka. Kronologis kejadian seperti apa? Oh, baut rodanya patah semua habis. Habis. Bapak sendiri. Iya, Ada korban nggak? nggak ada. Terus apa-apa aja yang rusak tadinya? Nggak ada, cuman baut rodanya habis. Lepas. Apa bapak dari nyalip apa gimana? Enggak ada. Enggak. Lepas aja langsung. Iya. Bannya nggak jalan apa gimana? Apa tetap di situ? Ban mobilnya? Bannya lepas. Lepas. Iya, nyamping. Nyamping. Truk dievakuasi setelah muatannya dipindahkan ke mobil lain. Para pengendara motor dan mobil diimbau berhati-hati saat melintasi lokasi bekas kecelakaan sebab banyak oli dari truk yang terguling tumpah ke jalan. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Seorang polisi yang bertugas sebagai Babin Kantipmas Desa Gunung Mas, Kecamatan Margas Kampung, Lampung Timur, mengembangkan pertanian buah alpukat mentega varietas baru. Hasil panen alpukat jenis ini diyakini bisa lebih banyak dibanding jenis lain. Faktor lainnya karena perawatannya diklaim lebih mudah karena tahan serangan hama. Polisi yang mengembangkan tanaman alpukat mentega varietas baru bernama Bribka Sumarno Saktio. Menurutnya, ilmu tentang pengembangan tanaman alpukat didapatnya saat ia ditugaskan belajar di Institut Pertanian Bogor pada 2019. Ilmu yang didapat kemudian diterapkan di masyarakat tempat tugasnya. Kini sudah ada puluhan petani di Desa Gunung Mas yang menanam alpukat mentega varietas baru di binaan Bribka Tio. Jadi awalnya saya terjun di sini ya hanya mengalir saja. Karena di situ masyarakatnya hampir semuanya petani, jadi saya mengikuti. Kebetulan pada tahun 2019 saya diperintahkan untuk mengikuti pelatihan di IPB, Institut Pertanian Bogor. Di situ saya mendapatkan sebuah ilmu pengetahuan. Selain itu juga mendapatkan teman-teman baru yang memang dari kepolisian dan dari instansi lain yang bergelut di bidang pertanian. Jadi ya dari situ jadi cinta dengan pertanian ini, sehingga memiliki jaringan pertanian sehingga bisa menjual bibit, membuat bibit, memperbaiki tanaman, mengurus tanaman, dan sampai saat ini itulah yang ditekuni dan alhamdulillah membantu juga di ekonominya. Kalau Pak Babin Tio itu orangnya baik sekali. Di desa dia itu bela-belani masyarakat. Kalau ada masalah bela-belani masyarakat, tenanan pokoknya. Pak Babin Tio itu
Kalau saya ada masalah itu ngadunya sama Pak Babing, kalau Pak Babing ada masalah yo sama saya. Termasuk kalau Pak Babing sakit gimana, Bu? Kalau Pak Babing sakit, kalau pas piket di sini ya di tempat saya minta keroan. Itu seperti anak sama orang tua lah. Padahal bukan siapa-siapa, itu cuma Pak Babing. Nah, Bu, untuk Pak Babing itu sering berarti sampah ke masyarakat, Bu? Sering ke ladang-ladang, kalau saya di ladang aja dia kok itu cara marani lah. Meski cukup intens mendampingi para petani buah alpukat, namun Bribka Tio tetap tidak lupa dengan tugasnya sebagai anggota polisi untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kegiatannya kini justru dinilai lebih efektif dalam menjalankan tugas sebagai seorang Babin Kamtibmas sebab setiap hari rutin berbaur dengan masyarakat. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur. Bagi Anda pecinta benda antik, ada satu toko di Bandar Lampung yang bisa Anda kunjungi. Lokasinya di Jalan Agus Salim, Kelurahan Sukadanaham, Kecamatan Tanjung Karangparang. Baru sampai di depannya saja, Anda akan disambut berbagai benda antik dari era 1970-an. Pemiliknya adalah Daeng Amin. Pria 44 tahun ini mengaku hobi mengoleksi benda antik sejak kuliah. Namun karena koleksinya semakin banyak, ia memutuskan untuk menjualnya. Koleksinya antara lain alat makan, lukisan, lampu, perabotan elektronik seperti radio dan televisi, dan ada juga kamera foto. Harganya mulai puluhan ribu hingga jutaan rupiah. Bahkan ada koleksi Gucci yang diklaim berasal dari dinasti Ming dan Tong, yang harganya mencapai puluhan juta rupiah. Pembeli ada yang datang langsung ke tokonya, namun ada juga yang dijual secara daring. Basicnya sih sebenarnya dasarnya itu passion, itu ya hobi. Yang kedua mungkin ada permintaan dari luar, jadi awalnya sih cuma coba-coba. Kita buka komunitas namanya Pasar Kenangan yang ada di PKOR setiap pagi di tahun 2019, Mbak. Setelah itu terkena pandemik lah, kita mungkin berdagang atau berjualan online secara online ya. Ternyata permintaannya semakin banyak. Saya cari poslen gitu kan. Iya. Kenapa carinya ke sini, Om? Ya, barangnya lengkap. Di Lampung ya, ini yang terlengkap gitu loh. Ini yang terlengkap. Iya. Barang yang paling menarik banget itu apa, Om? Waduh, banyak ya. Yang ada aja nanti yang apa yang dikira masuk lah gitu. Kalau yang dia yang bagus ya agak susah juga nyarinya ya. Gitu. Barang-barang dinasti. Ya. Ya mungkin ini, mungkin sung gitu loh. Tidak hanya dari dalam negeri, peminat benda antik ini juga berasal dari luar negeri. Amin pernah mengirim pesanan ke Jepang, Australia, hingga beberapa negara lain. Ia berharap usahanya semakin diminati, karena benda antik punya nilai sejarah dan estetik yang tak ternilai. Fitri Amalia melaporkan dari Bandar Lampung. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya, Ade Anissa, beserta tim redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.